Dosa yang kesembilan, militerisme dan militerisasi. Yang mulia, yang terhormat, selama hampir 1 dekade pemerintahan rezim yang dijalankan tergugat, beberapa kebijakan secara nyata tak terbantahkan telah mengabaikan dan bahkan memundurkan reformasi sektor keamanan yang selama ini susah payah dijalankan sejak reformasi 1998. Upaya nyata mengembalikan militer ke ruang sipil melalui pengaktifan kembali dui fungsi militer tidak hanya telah berdampak pada rusaknya tata kelola keamanan dan negara demokrasi, tetapi juga di banyak tempat seperti di tanah Papua berdampak langsung pada pelanggaran HAM. Melalui serangkaian tindakan tergugat telah mengkhianati reformasi, khususnya sektor keamanan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tergugat secara melawan hukum atau konstitusi yang akan diuraikan dalam penjabaran sebagai berikut. A. Tergugat menghidupkan kembali dui fungsi militer. Yang mulia Hakim Mahkamah yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan otoritarian Orde Baru yang menindas rakyat dapat kuat dan bertahan hingga 30 tahun, salah satunya dikarenakan karena sokongan penuh dari ABRI melalui peran sosial politiknya, yakni dui fungsi. Dengan dalih dui fungsi pada saat itu ABRI menduduki hampir seluruh sendi bernegara Indonesia. Oleh karena itu pada reformasi 1998, salah satu sasaran reformasi yang utama adalah pencabutan dui fungsi ABRI tersebut. Namun demikian, tergugat melalui berbagai cara secara nyata telah mengembalikan dui fungsi tersebut, diantaranya: pertama, menghidupkan dui fungsi TNI melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Revisi Undang-Undang ASN telah menghidupkan dui fungsi TNI melalui pasal 19 ayat 2 Undang-Undang ASN yang menyatakan jabatan ASN tertentu dapat diisi A. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan B. Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Perkenan TNI menjabat jabatan sipil melalui pasal 19 ayat 2 Undang-Undang ASN ini tidak hanya keliru, tetapi juga bertentangan dengan pasal 30 ayat 3 Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyebutkan TNI sebagai alat negara yang berfungsi untuk melakukan pertahanan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kedua, tergugat secara melawan hukum menghidupkan dui fungsi TNI dengan menempatkan TNI aktif di jabatan sipil, bahwa berdasarkan data Babinkum TNI pada tahun 2023 tercatat 2.569 TNI aktif di jabatan sipil, bahwa berdasarkan data Kemenhan pada tahun 2019 terdapat 29 anggota TNI aktif menjabat secara ilegal di luar ketentuan Undang-Undang TNI. Tidak hanya itu, berdasarkan pemantauan imparsial, penetapan TNI pada jabatan sipil tidak hanya pada jabatan pemerintahan pusat tertentu, tetapi juga pada jabatan politik, dalam hal ini kepala daerah. Penempatan TNI di jabatan kepala daerah terjadi pada penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra Asaduddin sebagai pejabat Bupati Seram bagian Barat pada tahun 2022. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI menyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pada prinsipnya TNI tidak dapat menjabat jabatan sipil kecuali sudah pensiun dan atau setidaknya yang diperbolehkan dalam pasal 47 ayat 2, yakni jabatan yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Bahwa tidak hanya itu, tergugat dan turut tergugat pada saat ini sedang berusaha melegitimasi kembalinya dui fungsi militer melalui revisi Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI yang pada intinya tergugat berusaha meluaskan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. Bahwa usulan perubahan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI jelas akan melegalisasi perluasan praktik dui fungsi militer yang sejatinya secara perlahan mulai dijalankan terutama pada era pemerintahan tergugat. Di negara demokrasi, fungsi dan tugas utama militer seharusnya difokuskan sebagai alat pertahanan negara. Hal ini sesuai dengan hakikat keberadaan militer yang memang dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk perang dan tidak didesain untuk menduduki jabatan-jabatan sipil yang lebih berorientasi pada pelayanan. Oleh karena itu tergugat sebenarnya melanggar pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusan MK nomor 15 garing PUU strip XS garing 2022 disebutkan bahwa hanya TNI yang sudah tidak aktif
yang bisa menjadi PJ kepala daerah. Maka apabila TNI aktif menjadi pejabat kepala daerah, maka sudah menyalahi putusan MK tersebut yang bersifat final and binding. Dan oleh karena itu, penempatan TNI di jabatan sipil telah bertentangan dengan putusan MK tersebut. Ketiga, tergugat secara melawan hukum menghidupkan di fungsi TNI dengan memberikan peran non-pertahanan kepada TNI dalam program food estate. Bahwa tergugat secara sadar menunjuk Kementerian Pertahanan untuk memimpin program food estate alih-alih Kementerian Pertanian. Sepanjang program food estate, Kementerian Pertahanan telah membentuk PT Agro Industri Nasional atau Agrinas yang berkantor pusat di gedung kementerian itu sendiri, yang mengurus produksi tanaman, pangan, perikanan, bioenergi, dan konservasi. Menurut Law Justice & Co, sebuah media investigasi online, kegiatan agribisnis Agrinas dijaga ketat oleh TNI dan keterlibatannya di program food estate di Kalimantan berisiko besar karena campur aduk antara bisnis pribadi, korupsi, kepentingan umum, dan militerisasi wilayah. Bahwa program food estate di Kalimantan Tengah, TNI memimpin proyek perkebunan singkong. Tanaman singkong dijadikan target karena peminat pasar yang besar atas produksi mie instan. Bahkan wilayah yang diperlukan mencakup 0,5 juta hektar atau 4.806.164 hektar. Sebagaimana diketahui bahwa pembukaan lahan telah dimulai di Kabupaten Gunung Mas, dipimpin oleh Kolonel Dwi Haryono, salah satu anggota TNI. Meskipun tidak terdapat informasi tentang studi penilaian lingkungan yang telah rampung, padahal berdasarkan pasal 39 Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Berdasarkan hal tersebut, di atas tergugat melanggar pasal 30 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. B. Tergugat melanggengkan impunitas dengan tidak mereformasi sistem peradilan militer. Situasi reformasi yang tersendat seperti sekarang dikarenakan belum tuntasnya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta ketidaktundukan militer terhadap yurisdiksi peradilan umum sebagai akibat mandeknya reformasi peradilan militer. Tergugat justru tidak pernah secara serius mengusulkan revisi Undang-Undang Peradilan Militer, padahal beberapa peraturan perundang-undangan pasca reformasi telah memberikan perintah hukum terkait dengan kebutuhan reformasi militer. Perintah reformasi peradilan militer setidaknya ditegaskan di dalam pasal 3 ayat 4 TAP MPR nomor 7 tahun 2000 yang menyatakan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Penegasan serupa juga disebutkan dalam ketentuan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Berdasarkan hal itu, tergugat melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan yang serupa juga ditegaskan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. C. Terakhir, melanggengkan operasi militer ilegal yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa tergugat secara terus-menerus ajak melakukan operasi militer di tanah Papua. Berdasarkan data Aliansi Demokrasi untuk Papua, TNI setidaknya mengirimkan 10.250 personel non-organik TNI ke tanah Papua pada tahun 2023. Padahal perlu untuk diketahui status sebagai daerah operasi militer. Saya ulangi, padahal perlu untuk diketahui status sebagai daerah operasi militer Papua, baik statusnya sebagai darurat sipil, darurat militer maupun darurat perang telah dicabut pada tahun 1988. Oleh karena itu status keamanan di kota-kota di tanah Papua adalah sama dengan Jakarta, Depok, Medan, Bandung, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Berdasarkan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, seluruh operasi TNI harus berdasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara berdasarkan penjelasan pasal 5 Undang-Undang TNI adalah kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagaimana pasal 7 ayat 3 Undang-Undang TNI, operasi militer di tanah Papua baik untuk perang
maupun untuk selain perang, termasuk seluruh operasi militer di seluruh tanah Papua, harus dikatakan sebagai operasi militer yang ilegal. Sebab tergugat tidak pernah mengeluarkan kebijakan dan keputusan politik negara bersama-sama dengan DPR sebagaimana dimaksud pasal 7 Undang-Undang TNI. Selain itu, alih-alih menyelesaikan Papua secara damai sebagaimana janjinya selain melaksanakan operasi militer secara ajak, tergugat juga memiliterisasi atau mensekuritisasi Papua melalui pembangunan pangkalan-pangkalan militer baru di tanah Papua secara besar-besaran. Misalnya Kodam Kasuari di Papua Barat pada tahun 2016, Komando Operasi Angkatan Udara 3 di Biak pada tahun 2016, Komando Armada 3 Angkatan Laut di Sorong pada tahun 2016, dan Komando Wilayah Pertahanan 3 di Papua pada tahun 2019. Instalasi tersebut belum termasuk instalasi-instalasi di bawah komando masing-masing matra dan instalasi batalion-batalion Kostrat baru di tanah Papua. Bahwa akibat dari operasi militer ilegal tersebut telah berakibat terus terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM, maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 28A ayat Pasal 28G ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dampak-dampak pelanggaran konstitusi berdasarkan uraian-uraian mengenai fakta maupun pelanggaran konstitusi sebagaimana disebut di atas, berdampak pada hal-hal berikut. 1. Bahwa seluruh tindakan tergugat sebagaimana dimaksud di atas telah merusak kehidupan demokrasi, khususnya reformasi sektor keamanan dengan mengembalikan difungsi militer. Kedua, bahwa seluruh tindakan tergugat sebagaimana dimaksud di atas menyebabkan hancurnya fungsi-fungsi konstitusional aparatur negara, khususnya TNI, karena tergugat dengan sengaja mempersiapkan TNI dan telah menggunakannya sebagai alat represi negara untuk menghadapi rakyat. 3. Bahwa negara termasuk tapi tidak terbatas pada orang Papua menjadi objek pelanggaran hak asasi manusia akibat operasi militer berupa kekerasan, represi, baik melalui tindakan aktif maupun pembiaran tanpa perlindungan.